Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Saprianti dengan nomor induk mahasiswa 24020102029 dari kelas MJ701 mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengajar Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan memaparkan analisis etika bisnis pada kasus minyak kita, evaluasi prinsip moral dalam praktek bisnis kontemporer. Yang pertama, pendahuluan dan konteks kasus. Latar belakang kasus minyak kita dan relevansinya dengan etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran dalam distribusi minyak kita. Minyak kita mengalami penyimpangan isi kemasan dan penjualan dengan harga melebihi batas yang ditentukan pemerintah. Yang kedua, konflik etika bisnis. Kasus ini menunjukkan benturan antara pencarian keuntungan dan tanggung jawab moral dalam bisnis yang harus dijaga. Yang ketiga, peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas agar pasar berjalan adil dan sesuai norma etika. Dan yang terakhir, pelajaran dan langkah perbaikan. Analisis kasus penting untuk mencegah pelanggaran berulang melalui perbaikan dari pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Selanjutnya, ringkasan fakta dan dampak kasus. Fakta utama kasus dan dampaknya bagi konsumen serta pasar. Yang pertama, pelanggaran volume dan harga. Minyak goreng berlabel 1 liter berisi hanya sekitar 750 sampai dengan 800 ml dan dijual melebihi harga eceran tertinggi. Yang kedua, pelanggaran administratif. Produk tidak memiliki sertifikat SNI atau Standar Nasional Indonesia, izin edar Badan POM, serta diduga memalsukan dokumen perizinan. Yang ketiga, dampak pada konsumen. Konsumen, terutama berpenghasilan rendah, memiliki kerugian finansial dan kehilangan hak atas produk yang sesuai. Yang terakhir, dampak pada pasar dan kepercayaan. Persaingan tidak sehat dan menurunnya kepercayaan publik terhadap produk bersubsidi dan pengawas pemerintah. Selanjutnya, analisis perspektif etika bisnis. Penilaian kasus minyak kita berdasarkan teori etika bisnis. Yang pertama, etika normatif. Tindakan minyak kita bertentangan dengan norma kejujuran dan keadilan sehingga dianggap tidak etis secara normatif. Etika teleologi. Konsekuensi tindakan minyak kita menyebabkan kerugian konsumen dan menurunkan kepercayaan masyarakat secara utilitarian. Yang ketiga, teori stakeholder. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan konsumen, pemerintah, dan masyarakat yang diabaikan dalam kasus minyak kita. Kesimpulan etika. Praktik curang minyak kita merupakan pelanggaran serius yang merugikan bisnis dan kepercayaan publik jangka panjang. Pelanggaran prinsip etika bisnis. Identifikasi prinsip etika bisnis yang dilanggar. Yang pertama, pelanggaran kejujuran. Informasi palsu tentang volume produk merusak kepercayaan konsumen dan reputasi perusahaan. Yang selanjutnya, pelanggaran keadilan. Konsumen membayar harga penuh, namun menerima produk dengan volume kurang dari yang dijanjikan. Yang selanjutnya, niat jahat dalam bisnis. Tindakan sengaja untuk keuntungan, tidak wajar, merugikan pihak lain secara etis dan hukum. Selanjutnya, gagal mencapai win-win. Keuntungan hanya dinikmati pelaku usaha, sedangkan konsumen mengalami kerugian. Dan yang terakhir, rusaknya integritas moral. Pelanggaran etika merusak citra perusahaan dan fondasi kepercayaan bisnis. Batasan etis dalam praktik bisnis. Tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam etika bisnis. Tindakan yang diperbolehkan, pelaku usaha boleh memproduksi barang sesuai standar, menetapkan harga wajar, dan terbuka pada konsumen.
Tindakan yang tidak diperbolehkan, manipulasi, pemalsuan informasi, penetapan harga ilegal, dan penyalahgunaan subsidi adalah tindakan terlarang. Pentingnya kepatuhan etika. Keberhasilan bisnis jangka panjang tergantung pada kepercayaan konsumen dan kepatuhan pada norma etika. Peran dan tanggung jawab konsumen. Tindakan etis yang perlu dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, peran konsumen cerdas. Konsumen harus memeriksa label, kualitas, dan kuantitas produk secara kritis sebelum membeli untuk memastikan kejujuran produk. Yang selanjutnya, melaporkan indikasi kecurangan. Konsumen berhak dan wajib melaporkan dugaan kecurangan kepada lembaga terkait seperti YLKI dan Kementerian Perdagangan. Selanjutnya, hak tuntut ganti rugi. Konsumen dapat menuntut ganti rugi sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas kerugian yang dialami akibat produk bermasalah. Yang terakhir, konsumen sebagai mitra etis. Peran aktif konsumen membantu menjaga pasar yang adil dan transparan dalam praktik bisnis yang etis. Peran pemerintah sebagai regulator. Tanggung jawab pemerintah dalam pengawasan dan penegakan etika bisnis. Yang pertama, pengawasan produksi dan distribusi. Pemerintah melakukan inspeksi rutin dan sidak pasar untuk memastikan produk bersubsidi memenuhi standar kualitas dan harga. Selanjutnya, penegakan hukum tegas. Sanksi tegas diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar untuk menimbulkan efek jerah dan menjaga etika bisnis. Dan selanjutnya, transparansi dan kepercayaan publik. Pemerintah menyampaikan hasil pengawasan secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan subsidi. Dan yang terakhir, evaluasi sistem distribusi. Evaluasi distribusi subsidi penting untuk menutup celah kecurangan dan melindungi konsumen secara optimal. Etika pasar dan persaingan sehat. Implikasi kasus minyak kita terhadap etika pasar. Yang pertama, pelanggaran etika pasar. Kasus minyak kita menunjukkan manipulasi harga dan takaran yang merusak prinsip keadilan di pasar. Yang kedua, dampak pada konsumen dan pelaku usaha. Manipulasi pasar menurunkan kepercayaan konsumen dan merugikan pelaku usaha yang jujur. Dan yang terakhir, pentingnya etika dan pengawasan. Menjaga etika pasar penting untuk keberlanjutan ekonomi dan keadilan sosial. Kesimpulan dan pembelajaran. Kesimpulan analisis etika bisnis kasus minyak kita. Yang pertama, pelanggaran etika serius. Kasus minyak kita menunjukkan pelanggaran kejujuran dan keadilan dalam bisnis kebutuhan pokok yang merugikan konsumen. Yang kedua, pentingnya nilai moral. Bisnis harus mengutamakan nilai moral dan sosial untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan usaha. Yang ketiga, peran konsumen dan pemerintah. Konsumen harus kritis dan pemerintah tegas dalam pengawasan untuk melindungi hak dan menegakkan hukum. Dan yang terakhir, etika sebagai landasan bisnis. Etika bisnis menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menciptakan pasar adil dan berkelanjutan.